Saya nggak mau panjang kalam, karena tadi ada Ustadzah Maisarah udah menyampaikan. Karena saya juga takut kalau panjang-panjang ibu-ibu udah dapat besek semua ini. Kalau belum dapat besek kan nggak mungkin pulang ya. Kalau ini mah pergi atu-atu nggak ketahuan udah dapat. Makanya sebentar aja. Jadi para ibu, kita sering maulid Nabi, mudah-mudahan ngajinya juga rajin. Karena kalau orang yang ibu-ibu nih atau bapak-bapak yang ngajinya nggak rajin, nanti bikin kegok. Tahu kegok apa enggak? Bikin kegok, kikuk, bingung, MC sholat jenazah. Kita kan kalau meninggal, kita sholatin di mana? Masjid atau musola. Kan pasti ada tuh MC-nya ya. Dan biasanya ada tausiah pelepasan jenazah. Itu kalau ibu-ibunya yang kagak pernah nongol di majelis taklim rada ribet. Kalau misalnya ibu-ibu nih yang di sini yang rajin ngaji semua meninggal kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya, almarhumah telah berpulang ke rahmatullah. Nih almarhumah waktu semasa hidupnya beliau aktif mengaji di majelis taklim Al Ihsan Rabu siang, majelis taklim malam Kamis, malam Jumat, Jumat pagi, apalagi di Rawa Domba semua lengkap ya. Minggu pagi, Senin pagi. Makanya kalau ada ibu-ibu alasan nggak ada waktu Ustadz ngaji, bohong. Majelis lengkap, mau hari apa aja ada. Kalau nggak ada diada-adain. Enak nggak MC-nya? Enak, ya Allah. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini, ibu-ibu ini min ahlil khair. Jawab khair, kan gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak pernah ngaji, coba. Atau ngajinya pembukaan, penutupan. Ya almarhumah semasa hidup beliau aktif pengajian tapi pembukaan sama penutupan. Kalau orang yang agak tahu ngaji, wah iya cakep nih berarti aktif nih. Oh iya satu lagi sama maulidnya. Jadi penutupan, pembukaan, maulid nih aktif ibu ini nih. Rada kurang enak ya. Apalagi nggak pernah ngaji, itu yang bingung. Bagaimana kita mau bersaksi kebaikan? Saksi kebaikan hukumnya apa? Sunnah. Karena kata Nabi, man mata, barang siapa yang meninggal, wa syahida alaihi arba'atun bi khairin, dan ada 4 orang yang bersaksi bahwasanya dia orang baik, adkhalahullahul jannah, bahkan Allah masukin surga. Kita meninggal nih, ada 4 orang yang nyaksin dia orang baik nih waktu masih hidup. Dia pernah bantuin saya ketika susah, dia pernah minjemin duit saya, dia pernah nolongin saya. 4 orang saksi bahwa saya orang baik, adkhalahullahul jannah. Dalam riwayat lain dakhalal jannah, maka dia pasti bakal masuk surga. 4 orang. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, kalau cuma 3 orang yang saksi bagaimana? Au salasan, ataupun 3 orang. 3 orang teman kita nih yang nyaksiin kita baik meninggal dunia nih masuk surga. Kira-kira enak apa enggak, Bu? Nggak usah orang segini banyak. Karena apa? Karena kan beda-beda ya. Orang macem-macem. Oh, apalagi orang yang hatinya dengki. Udah ngelihat dia pokoknya jelek aja udah. Mau dia baik kayak apa, kalau kita hatinya dengki, jelek aja. Tapi kalau misalnya hatinya bersih, orang jelek dikata cakep. Ada orang yang hatinya bersih, dia udah dizolimin, tapi apa? Orang yang dizolimin itu tetap dipandangnya baik, dia bagus, baik sama saya, kejelekannya ditutupin. Kenapa? Hatinya bersih. Sahabat nanya lagi, ya Rasul, kalau bukan 3 orang, 2 orang bagaimana? Yang saksi bahwasanya nih dia orang baik, dakhalal jannah, masuk surga. Bu, ada orang saksi 2 orang doang, nih kita orang baik nih. Makanya kita disuruh baik kepada semua. Walaupun nanti orang beda-beda, 2 orang aja dah yang bersaksi bahwasanya dia orang baik bakal masuk surga. Sahabat diem. Kata perawi hadis ini, kalau ada aja yang nanya satu, kalau cuma 1 orang bagaimana Rasul, pasti masuk surga kalau dia saksiin. Makanya di adat kita itu sebelum meninggal kan diapain? Apa? Bersaksi, isyhadu ala annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwasanya dia orang Kalau nggak pernah ngaji rada susah.
ya almarhumah semasa hidupnya tidak aktif di majelis taklim, setiap sore ke BKT. Kira-kira cakep. Kerjaannya ngomongin orang, statusnya juga nyakitin mulu. Orang kagak ada yang mau nguburin. Kira-kira enak apa enggak? Kagak. Makannya apa? Makannya minimal ngaji seminggu sekali. Pilih waktunya, pagi ada, siang ada, malam ada, ada kan semua ya? Ada semua, tinggal pilih Bu. Dan itu juga melancarkan rezeki. Ngaji itu melancarkan rezeki. Suaminya yang kerja, rezekinya Allah mudahin. Anaknya yang kerja dimudahin. Lantaran apa? Lantaran emaknya datang ngaji. Walaupun datang ngaji selonjoran ada kan yang kalau ngaji nyari pojokan ya, bawa kipas senderan walaupun tidur. Dan kalau bisa ngaji jangan pindah-pindah Bu, ngaji jangan pindah-pindah. Kata ulama apa? Biar gurunya tahu kalau dia nggak datang nih kemana. Mana nih ibu ini biasanya ada di sini, kemana? Sakit Ustadz, didoain biar sehat. Lo kalau duduknya pindah-pindah, ntar belakang, ntar depan, nggak ditanyain. Itu yang pertama. Ini poin-poinnya aja. Mudah-mudahan kita bisa setelah maulid ini rajin ngaji dimanapun kita ada majelis taklim hadir. Amin amin ya robbal. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya kita jangan dalam urusan dunia jangan melihat ke atas. Ini penyakit orang sekarang, mohon maaf. Sekarang HP gampang nih, ibu rata-rata punya HP apa enggak? Nah, kalau nggak punya tandanya kelahiran tahun 40-an. Mohon maaf, ini ajaran Nabi Muhammad. Apa? Jangan kebanyakan main media sosial. Dia di media sosial ngelihat artis-artis pada makan enak, jalan-jalan, beli tas, beli baju, sama suaminya dikasih hadiah ulang tahun. Terus jalan-jalan kemana aja, duitnya banyak, dia ngeliat di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Pas kenyataannya lakinya orang susah. Iya nggak? Akhirnya apa, lakinya pulang capek-capek merengut, bininya merengut. Lu ngapa sih Neng? Kagak Bang. Padahal hatinya, ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara HP sampai nggak bersyukur tuh. Hati-hati para ibu, gunain HP tuh buat pengajian-pengajian. Banyak ceramah-ceramah. Jangan nonton yang orang mamerin dunia, jangan. Kenapa? Bikin kagak bersyukur. Ya nggak Bu? Jadi nggak bersyukur. Jadi dibagi berapa aja sama suaminya kurang. Kenapa? Karena dia dibagi 100.000, ngelihat temennya dibagi sama lakinya sehari 150. Ya udah gue tambahin gocap dah. Dikasih 150, ngelihat temennya yang dikasih 200. Ya udah gue tambahin 200 sehari. Kurang bayar apa tuh laki 200 sehari? Ada di sini yang 200 hari? Nggak ada. Lah susah semua. Ada. Mudah-mudahan Allah berkahin semuanya. Kagak ada puasnya. Kenapa? Karena yang dilihat urusan dunia. Makanya Bu, mohon maaf, sering-sering nongkrong sama orang susah. Ustadz orang nyuruh nongkrong sama orang susah gimana? Biar apa? Biar bersyukur. Ya Allah, kita nongkrongnya sama orang enak-enak mulu. Akhirnya dia punya itu, kita pengen. Kemampuan gak ada. Nongkrong sama orang susah, datengin rumah orang susah, kita lagi gak punya duit. Main ke rumah teman kita, ternyata teman kita kagak ada apa-apanya di rumahnya. Alhamdulillah, gua masih gini, masih untung. Dia di dapurnya gak ada apa-apa. Jadi bersyukur. Main sama orang biar bersyukur. Biar kita tahu di atas orang susah ada yang lebih susah. Udah susah banget romannya Ustadz, saya ada yang lebih susah, yang sehari makan sekali. Ada nggak? Ada. Itu yang kedua tuh hikmah maulid. Jangan
suka melihat kebahagiaan orang lain. Kagak usah peduli, udah bodo amat dia mau begitu. Yang penting apa? Yang penting syukurin nikmat yang ada. Barang siapa yang bersyukur Allah tambahin. Dikasih gocap alhamdulillah, dikasih 100.000 alhamdulillah. Terus kalau bersyukur Allah kasih tambah. Dan yang ketiga, udah berapa menit ini ya? Lalu ini kelamaan, mohon maaf. Yang ketiga, wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sama saudara harus menjalin tali silaturahim. Kalau saudara kandung justru lebih, kalau saudara sepupu, kerabat juga sambung. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau saudara kandung harus lebih dekat lagi. Kenapa? Karena man hajara akhahu fauqa thalathi yaumin famata dakhalan nar. Barang siapa orang yang mendiamkan saudaranya selama 3 hari, 3 hari nggak tegur-teguran, 3 hari marahan, 3 hari ngeblokir WhatsApp, mati orangnya, dakhalan nar, langsung masuk neraka. Ini kata siapa? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu kalau saudara, kalau misalnya kerabat bagaimana Ustadz? Masih satu kakek, satu nenek, sepupu, tetap wajib jalin tali silaturahmi. Karena di situ kata Nabi, kita hafal banget hadisnya apa? Barang siapa yang pengen rezekinya Allah luasin. Siapa di sini yang pengen rezekinya banyak? Dipanjangin umurnya dalam sehat dan berkah. Fal yasil rohimah, sambung tali silaturahim. Kita masih punya saudara, itu yang bikin insya Allah rezekinya berkah panjang umur. Kenapa bisa begitu kata ulama? Karena kalau orang sering ziarah silaturahim ke rumah temennya, itu awet muda. Kita di rumah sumpek susah, akhirnya ke rumah saudara mau main, baru mau curhat dia lebih susah, akhirnya ketawa bareng-bareng awet muda. Baru gue mau curhat susah banget, laki gue nggak ngasih duit, lu lebih susah, awet muda jadinya, panjang umur, terus dapat rezeki. Kita main ke rumah saudara kita, dikasih air nggak? Dikasih makanan. Ini kan ibu-ibu silaturahim ke sini dapat besek. Rezeki itu panjang rezeki insya Allah kalau kita tambung tali silaturah. Mudah-mudahan kita ngaji, kita rajin ngaji setelah maulid ini. Yang kedua tadi, jangan terlalu berteman atau sering melihat perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena kalau orang sering melihat dunia, hatinya bakal ketempelan dunia. Kalau hatinya ketempelan dunia, males sholat, males ngaji, nggak bersyukur. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan ngaji ini kita menjaga tali silaturah. Pernah tuh Nabi Muhammad waktu lagi duduk nih rame-rame begini, kata Nabi, la yajlisu ahadun minna fihi qati'ur rahim. Kalau di antara kita ada yang mutus tali silaturahim, jangan duduk. Nabi pernah ngomong begitu. Satu laki-laki lari buru-buru pulang. Ngapain laki-laki itu? Minta maaf sama bibinya, tahu bibi kan ya? Bibi itu adik dari emaknya. Bi, maafin Bi, tadi kita debat. Cuman gara-gara beda pendapat doang debat, maafin Bi. Saya minta maaf, mohon ridhonya. Akhirnya dia balik lagi ke majelis itu. Apa kata Rasulullah? Inna rahmatallahi la yanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmat Allah nggak bakal turun ke suatu kaum di mana kaum itu ada orang yang suka mutus tali silaturahim. Apalagi kalau satu rumah kagak tegur-teguran ade sama abang. Ya Allah, bagaimana rahmat Allah pengen turun. Mudah-mudahan ngaji kita di sini bisa menambah keratan silaturahim kita dan diberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah.
Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Kita minta kepada Allah anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak-anak keturunan yang soleh solehah, yang berbakti kepada Allah, Rasulullah dan juga orang tua, diberikan kemudahan, Allah berikan rezeki yang halal yang berkah untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan kita minta kepada Allah dengan kemuliaan majlis ini mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.